Ayo, kita mau ke mana? Mau lihat-lihat Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kami ingin mempresentasikan hasil laporan kunjungan industri di PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Kami dari kelompok 3 kelas MN23B yang beranggotakan Nabilah Faikonur Purnomo dengan NIM 23416261201125 berserta Rabiah dengan NIM 23416261201080. Pada hasil kunjungan industri kami di PT Ajinomoto Indonesia Karawang, kami mengambil judul yaitu penerapan standar mutu pemakaian alat pelindung diri APD guna memenuhi standarisasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Latar belakang pada kunjungan industri ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa-siswi mengenai proses produksi dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3, khususnya standar penggunaan alat pelindung diri APD di PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Perusahaan perlu memastikan penggunaan APD melalui pelatihan, pendidikan, serta sistem reward dan penalti. PT Ajinomoto telah menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan SOP secara ketat. Studi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa-siswi terhadap pentingnya penerapan K3 dan APD di lingkungan industri. Pada studi ini, kita hanya fokus dalam satu permasalahan, yaitu bagaimana PT Ajinomoto memastikan bahwa seluruh karyawan mematuhi penggunaan alat pelindung diri APD sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan. Kemudian, tujuan dalam studi ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi dan melengkapi tugas ekonomi manajerial. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa seluruh karyawan mematuhi penggunaan alat pelindung diri APD sesuai dengan regulasi standar keselamatan kerja K3 yang berlaku di perusahaan, serta yang terakhir untuk mengetahui prosedur penggantian APD di PT Ajinomoto dan bagaimana perusahaan memastikan bahwa APD yang rusak atau tidak layak dipakai diganti dengan yang baru. Kemudian, metode yang kami gunakan pada kegiatan kunjungan industri ini yaitu bertujuan untuk mengamati dan mempelajari mutu standar penggunaan alat pelindung diri APD di PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Menggunakan metode deskriptif observasional, kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan industri pada tanggal 20 Mei 2025 di kawasan industri KIC. Observasi dilakukan di area produksi untuk menilai dan melihat secara langsung kesesuaian penggunaan APD dengan standar K3. Subjek penelitian mencangkup tim K3 dan tenaga kerja operasional. Fokus utamanya adalah jenis APD, kelayakannya, dan kepatuhan terhadap SOP K3. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran objektif penerapan mutu APD dan dampaknya terhadap K3 di perusahaan. Yang selanjutnya, hasil kegiatan kunjungan industri. Kegiatan dimulai dengan sesi penyambutan dan pengarahan K3 oleh tim tour guide-nya, disertai pemutaran video mengenai aturan K3. Selain itu, peserta mengunjungi museum untuk mempelajari sejarah, visi misi, dan komitmen terhadap produk bersama, serta kontribusi perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya dilakukan sensory test untuk membandingkan rasa garam dan MSG sebagai edukasi agar lebih bijak dalam penggunaan garam. Kemudian dilanjutkan dengan factory tour ke area produksi Masako, di mana peserta menyaksikan langsung proses produksi dari pengemasan serta penerapan penggunaan APD oleh karyawan. Sesi tanya jawab juga diadakan pada saat factory tour ini.
Setelah itu dilakukan presentasi bijak garam oleh ahli gizi dari perusahaan tersebut, diakhiri dengan sesi tanya jawab dan mini games. Mahasiswa mendapatkan wawasan baru seputar MSG, garam, dan K3, dan pengalaman seputar perusahaan di PT Ajinomoto tersebut. Slide selanjutnya, yaitu pertanyaan kita saat factory tour. Bagaimana PT Ajinomoto memastikan kepatuhan penggunaan APD? Lalu PT Ajinomoto Indonesia ini memastikan bahwa seluruh karyawannya mematuhi penggunaan alat pelindung dirinya sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan kerja melalui beberapa langkah strategis dan sistematis. Antara lain yang pertama yaitu penyediaan APD sesuai standar dari kebutuhan masing-masing pekerja. Yang kedua yaitu pelatihan dan edukasi rutin tentang pentingnya APD dan aturan keselamatan. Yang ketiga, pengawasan ketat dan sanksi disiplin bagi pelanggaran. Yang keempat, sistem reward dan punishment berupa penghargaan untuk yang taat dan sanksi untuk yang melanggar. Yaitu ada slide pembahasan. Di sini membahas penerapan penggunaan APD di PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia memberikan wawasan bahwa perusahaan ini sangat memperhatikan keselamatan kerja karyawannya dengan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP K3 secara ketat. Setiap karyawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan risiko kerja seperti baju APD, masker, sepatu safety, sarung tangan, hingga helm keselamatan. Manajemen K3 diterapkan melalui 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan atau planning yang meliputi pelatihan K3, simulasi tanggap darurat, target zero accident, evaluasi tahunan, dan program manajemen keselamatan. Yang kedua yaitu perorganisasian atau organizing dilaksanakan oleh Departemen HST yang bertanggung jawab atas struktur dan pelaksanaan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau evaluating, menekankan pada disiplin, implementasi, dan juga arahan teknis dari manajemen untuk minimalkan kelalaian. Yang keempat yaitu ada pengawasan atau controlling yang dilakukan rutin oleh tim P2K3 dan K3LM melalui patroli dari inspeksi ke setiap departemen. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil kunjungan industri dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia telah berhasil menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara sistematis, struktur, dan terintegrasi. Penerapan penggunaan alat pelindung diri atau APD di lingkungan kerja sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan disesuaikan dengan potensi risiko pada setiap unit kerja. Seluruh karyawan terlihat disiplin dalam penggunaan APD, mencerminkan bahwa budaya keselamatan telah tertanam kuat di lingkungan perusahaan tersebut. Manajemen K3 dilakukan secara menyeluruh melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas oleh Departemen HSE, pelaksanaan program pelatihan dan edukasi berkelanjutan, serta pengawasan rutin yang dilakukan oleh tim P2K3 dan petugasan K3LM. Selain itu, adanya sistem reward dan punishment turut memperkuat kepatuhan karyawan terhadap prosedur keselamatan kerja tersebut. Dengan pendekatan yang konsisten dan komprehensiv ini, PT Ajinomoto tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap pelindungan tenaga kerja dan kepatuhan terhadap regulasi K3 nasional. Selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan hasil observasi, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3 di PT Ajinomoto Indonesia, antara lain yang pertama yaitu memperkuat edukasi K3 melalui media variatif dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan sistem reward dan punishment untuk mendorong disiplin, memperbaiki sistem pengawasan,
dengan teknologi digital. Yang ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas dan kenyamanan APD tersebut. Serta yang keempat, melibatkan karyawan dalam identifikasi risiko melalui forum atau kotak saran. Dengan implementasi saran ini, perusahaan diharapkan semakin unggul dalam manajemen K3 dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Cukup sekian video penjelasan hasil kunjungan industri di PT Ajinomoto dari kelompok 3 kelas PMN23B. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.